Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini bertemu kembali dengan membahas tentang ibadah haji. Coba kita perhatikan gambar ini, kita laksanakan orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu untuk mengambil keberkahan dan Allah lancarkan, kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh-solehah, tahu pada bulan apa yang dilaksanakan haji? Tentunya yang dilaksanakan haji adalah bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Tahukah kamu apa itu bulan Dzulhijjah? Adalah bulan penuh kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama. Pada bulan ini dilaksanakan namanya ibadah kurban dan ibadah haji. Tentunya ibadah haji yang kita laksanakan harus sempurna sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tanya, pernahkah keluarga, tetanggamu melaksanakan haji? Tentunya pernah kalian lihat? Apakah kalian juga ingin berangkat? Tentunya ingin sekali. Semua Pak Guru dan kalian juga ingin sekali berangkat. Oleh karena ada kewajiban haji bagi seorang muslim hanya 1 kali, ya, seumur hidup. Jadi bagaimana tata cara pelaksanaan haji? Tentunya kita harus pelajari di bab haji, karena haji berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajja yahujju, haji. Nah, di sini menurut bahasa haji artinya bermaksud berkunjung. Ada menurut istilah haji berarti datang, mengunjungi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, yang artinya, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Untuk menunaikan ibadah haji ada syaratnya. Di antara syarat wajib haji yang pertama Islam. Apa itu orang Islam? Islam adalah orang yang ingin berhaji harus seorang muslim. Jika ada seorang non muslim ingin haji, maka hajinya tidak terima sebelum ia masuk Islam. Yang selanjutnya balik. Apa itu balik? Artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak wajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Dan dilanjutkan, bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik atau keuangan. Uang yang didapat pun bukan dari hasil berhutang. Sekarang kita membahas rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah
dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada perbedaan suku, ras, dan bangsa. Di antara rukun haji, wakuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk merasak zikir, memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaan di muka bumi. Dan selanjutnya ada tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah, berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Tawaf merupakan bentuk kerinduan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga disunahkan banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Saya menyambut panggilanmu wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu, sesungguhnya segala pujian kenikmatan kekuatan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Selanjutnya rukun haji tahallul. Tahallul setelah melaksanakan yaitu memotong atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Dan selanjutnya tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dah. Adapun wajib haji pertama berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk melakukan ihramnya, seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia. Miqat dibagi 2. Ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan miqat zaman makani adalah lanjutnya wajib haji adalah mabit atau bermalam. Mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. Jamaah haji melaksanakan salat maghrib di jamak dan salat isya dengan 1 kali azan dan iqamat di Muzdalifah. Mereka bermalam lagi melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jamrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir, cara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura. Kerikil yang lempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jamrah, dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari taksib tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hukumnya sunnah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbit fajar, dan boleh juga dirasakan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Dan selanjutnya wajib haji tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya ada denda yang akan didapatkan oleh jamaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, membangun persaudaraan Islamiyah. Demikian pelajaran hari ini, semoga dapat memahaminya dan menerapkannya di masa yang datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.